membuat dia punya kelakuan terpuji Allah. Kalau dia itu dipuji suratan. Nah, si Abu itu tidak bisa membuat dirinya sendiri berkelakuan baik sehingga dipuji orang. Enggak bisa. Ini seorang hamba yang baik, yang terpuji, itu terpuji suratan. Dan memuji seorang hamba yang baik tadi, suratan, ujungnya memuji Allah juga. Karena apa? Karena yang bikin dia mahmud Allah juga. Jadi fal abdu maka pun seorang hamba Allah mahmudun itu dipuji suratan di dalam rupanya, faqat di dalam rupanya saja. Wa man adapun barang siapa haqqaqa itu mematangkan lahman mabhatal kasbi kepada pembahasan al-kasb, bahwa perbuatan seorang hamba itu adalah khalqullah, itu bikinan Allah, wa kasbul abdi. Zaid berbuat sholat, ini kelakuan sholatnya Zaid itu khalqullah, ciptaan Allah. Tapi kasbu Zaidin juga usaha kerasnya Zaid. Jadi dua, fi'lul abdi itu adalah khalqullah wa kasbul abdi juga. Zaid sholat, Zaid pekerjaan di sholat itu ciptaan Allah. Zaidnya diciptakan oleh Allah, perbuatan baiknya Zaid ya diciptakan oleh Allah, perbuatan buruknya Zaid ya diciptakan oleh Allah. Wa kasbu Zaidin juga, dan kerja kerasnya Zaid. Jadi bukan fi'lu Zaidin hanya kasbu Zaidin faqat, bukan khalqullah, bukan. Atau fi'lu Zaidin adalah khalqullah faqat, bukan kasbu Zaidin, bukan, dua-duanya. Di fi'lul abdi khalqullah wa kasbuhu ay kasbul abdi. Dua. Wa man adapun barang siapa haqqaqa itu mematangkan lahman mabhatal kasbi kepada pembahasan al-kasb, usaha kerasnya hamba. Di fi'lul abdi khalqullah wa kasbul abdi. Ittadhaha maka nampak jelas lahu bagaimana wa man haqqaqa, ini kan man syartiyah. Wa man adapun barang siapa, jadi kita ada haqqaqa itu kabarnya, itu mematangkan lahman, mematangkan mabhatal kasbi kepada pembahasan al-kasb. Jadi fi'lul abdi wa khalqullah wa kasbul abdi. Dua. Ittadhaha maka nampak jelas. Ittadhaha maka nampak jelas lahu bagi man annahu qad sya'an la munafata, itu tidak ada pertentangan, tidak ada saling mentiadakan. La munafata itu tidak ada nenafian, tidak ada saling bertentangan. Baina hadal makna, di dalam ini antara makna itu la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku ini tidak memiliki untuk diriku manfaat, tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki bahaya. Ada makna ini. Wa baina qaulil abdi, dan di antara adanya hamba fa'ilan itu berbuat, wa mahmudan dan dipuji, lughatan di dalam pandangan lughat, wa syar'an dan pandangan syariat. Ittadhaha maka nampak jelas lahu bagaimana annahu sya'an la munafata, itu tiada menafian, tidak ada pertentangan, tidak ada saling mengatakan tidak ada saling mengatakan tidak. Baina hadzal makna, jadi makna dari kata la amliku li nafsi naf'an wa la dharran, wa baina qaulil abdi, dan di antaranya
adanya hamba, fa'il itu berbuat. Zaid berbuat sholat. Wa mahmudan, dan dipuji karena dia sholat baik. Lughatan dalam lughat masyarakat. Tapi Zaid itu tidak bisa berbuat dirinya untuk dirinya manfaat dan madarat, tidak bisa. Zaid menjadikan maksiat, Zaid tidak bisa bikin madarat orang itu. Dan berbuat taat, dia tidak manfaat. Semua dari Allah. Tapi dia juga berbuat sholat. Beda pun abdi fa'ilan. Maka tadi bahwa fi'lul abdi adalah khalqullah wa kasbu. Kasbul abdi. Jadi Zaid sholat. Zaid dibikin oleh Allah. Bikinan Allah Zaid. Perbuatan sholat Zaid juga bikinan Allah. Dan wakas usaha kerasnya Zaid. Dua. Jadi bukan fi'lul abdi khalqullah faqat. Bukan. Fi'lul abdi wa kasbuhu faqat, bukan. Dua-duanya. Yang bagi dan penting dihamidil wasaid, kepada orang memuji beberapa perantara-perantara. Apa yang penting? Istihdaru hadzal makna, kepada menghadirkan makna, yaitu qul la amliku li nafsi dharran wala naf'an wala dharran illa ma syaa. Zaid orang baik, wasaid. Sebenarnya Zaid tidak memiliki kebaikan, tidak memiliki keburukan. Itu semua milik Allah. Yang Zaid baik. Apa yang penting? Wa yang bagi dan penting lihamidil wasaid, untuk orang yang memuji beberapa perantara. Kita memuji Zaid orang ahli sholat. Kita kan namanya hamid. Zaid itu perantara. Sebab yang bikin dia Zaid Allah, yang bikin taufik hidayah Zaid bisa sholat Allah. Zaid itu wasaid. Apa yang penting? Istihdaru hadzal makna, dalam menghadirkan makna, yaitu la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Wa ri'ayatuhu, dan menjaga hadzal makna. Jadi Zaid ini baik. Kata saya, kata kita. Zaid ini ahli sholat. Jangan di situ saja. Siapa yang bikin Zaid? Yang bikin Zaid sholat siapa? Jadi kita akhirnya memuji Zaid dan memuji Allah. Jadi istihdaru hadal makna ini. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Wa ri'ayatuhu, dan menjaga hadal makna. Jadi fayakunu, maka beradalah hamid jami'an, itu mengumpulkan baina syariati, di dalam antara syariat wal haqiqati, dan hakikat, daf'atan wahidatan, dengan satu kali. Jadi Zaid baik sekali ya, Zaid ahli sholat. Diteruskan, yang bikin Zaid juga Allah, yang bikin kekuatan hidayah Zaid bisa sholat juga Allah. Jadi Zaid terpuji, Allah lebih terpuji lagi. Jadi fayakunu jami'an baina syariati wal haqiqah. Ya, ini semuanya makhluk yang baik, yang buruk, ini semua adalah memantulkan hati dan kita untuk kembali kepada Allah, untuk muraqabah kepada Allah, untuk mengintai Allah. Di fayakunu, maka berada ialah hamidil wasaid, jami'an, itu mengumpulkan baina syariat. Syariat apa? Zaid ahli sholat. Syariat itu. Wal haqiqatul haqiqat apa? Yang bikin Zaid juga Allah, yang bikin taufik hidayah sehingga Zaid bisa sholatnya baik juga Allah. Namanya hakikat. Daf'atan wahidatan, dengan satu kali. Wa nadhiruhu, adapun sesamanya ini, wa yambaghi li hamidil wasaid istihdaru hadzal ma'na. Wa nadhiruhu, adapun sesamanya, wa yambaghi li hamidil wasaid istihdaru hadzal ma'na, ma adapun perkara. Wa nadhiruhu, adapun sesamanya,
Artinya makna yang sesamanya, nadhair sama-sama. Kan banyak sesamanya kan. Misalkan Said ahli thariqah, ahli syariat. Yang orang kayak Zaid itu banyak, bukan Zaid doang. Kecuali Sayyidul Anbiya hanya Nabi Muhammad, Sayyidul Wali hanya Syamah Tijani. Kalau mutlak walian, wali banyak. Nadiruhu kathir. Dan beda-beda. Orang alim banyak. Nadiruhu kathir. Bukan saya saja. Mungkin yang lebih alim saya masih banyak juga. Nadiruhu ada pun sesamanya. Wajabbahi bihamidul isqadar. Makna ma ada pun perkara. Yuqalu ma wa nadiruhu ada pun sesamanya. Wajabbahi istiqadah dan makna ma itu perkara. Yuqalu yang diucapkan oleh Ahmad inda ziyaratil awliya dikala ziarah para wali-wali. Apa itu kan? La mazuru haqiqatan illa rasulullah. La mazuru tidak ada yang diziarahi hakikatan di dalam tempatnya illa Rasulullah kecuali Rasulullah. Antum ziarah kepada banyak orang Tijani, kepada Syekh Ali Harazim. Sebenarnya antum ziarah pada Rasulullah. Antum pada ziarah kepada Syekh Ibrahim Niyas, wali besar. Sebenarnya yang diziarah itu Rasulullah. Antum ziarah pada Makam Syahmat Tijani, sebenarnya ziarah pada Rasulullah. Banyak orang di luar Tijani ziarah kepada Sunan Gunung Jati, sebenarnya ziarah pada Rasulullah. La mazuro tiada yang diziarahi, dohirnya mah ziarah ke Sunan Gunung Jati, ziarah ke Syekh Umar Begawi, dohirnya kan? Hakikatnya illa Rasulullah kecuali Rasulullah. Di annahum bersungguhnya aulia muktabisun itu mengambil min nurihi dari nurnya Rasulullah. Jadi kalau ziarah kepada Rasulullah yang berjuta-juta itu sejatinya ziarah kepada Rasul. Ya annahum karena sunya aulia radhiyallahu anhum muktabisun itu adalah mengambil min nurihi dari cahaya baginda Rasulullah wa jadawilu dan beberapa parit sungai kecil. Wajadawi dan beberapa parit sungai kecil min buhurihi dari beberapa lautan Rasulullah. Rasulullah punya lautan parit sampai kepada wali ini, sampai kepada orang alim ini parit. Nah kalau orang yang kurang paham ziarah kepada wali anu, orang paham ziarah pada Rasulullah. Nah wali ini juga kan paritnya sampainya ke lautan Rasulullah. Wajadawilu dan beberapa sungai kecil, parit-parit min buhurihi dari beberapa lautan-lautan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal karamatu minhum mu'jizatun asalaman nawalikal awliya'u wal karamatu minhum mu'jizatun azahamin nawalikal awliya'u arajas. Wal karamatu itu beberapa karamat minhum dari awliya mu'jizatun itu mukjizat. Haza yang telah memperoleh kepada mukjizat min nawalika dari pemberianmu wahai Rasulullah. Siapa yang haza? Al-awliya'u ialah beberapa wali. Jadi awliya'u ini menjadi fa'ilnya lafaz haza. Ha menjadi maf'ul bihnya haza yang didahulukan. Jadi wal karamatu ada pun beberapa karamah minhum dari awliya mu'jizatun itu beberapa mukjizat. Sifatnya mukjizat haza yang telah memperoleh kepada mukjizat min nawalika dari beberapa pemberianmu kanjeng Rasulullah. Kapnya ini kita kepada baginda Rasulullah. Siapa yang haza? Al-awliya'u ialah beberapa. Jadi karamatnya para wali itu sebenarnya mukjizatnya Rasulullah. Mukjizat Rasulullah nyambung pada para wali lah sebenarnya mukjizat.
jumlah hazaha minal fi'il wal fa'il fi mahalli raf'in menjadi sifatnya lafaz mu'jizah. Wa idza alima, dan apabila telah tahu ialah man wa man haqqaqa itu mabhatal kasbi ittadhaha lahu annahu la munafat. Wa man adapun barang siapa, wa man adapun barang siapa, wa idza alima, dan apabila telah tahu ialah man, tahu annal abda, pada sungguhnya seorang hamba, al mustamala, yang digunakan, yang dijalankan abda, fi jalbin, di dalam menarik kebaikan, au daf'in, atau menolak bahaya, majburun, itu dipaksa oleh qudratullah, fi qalabin, di dalam bentuk fisik, muhtarin, yang tidak dipaksa. Muhtarin yang tidak dipaksa. Dan itu sesuai ikhtiarnya masing-masing. Wa idza alima, dan apabila telah tahu ialah man, tahu annal abda, pada seorang hamba, al mustamala, yang digunakan ialah abda oleh Allah, bijalbin, di dalam menarik manfaat. Jadi seorang alim ngajar, jadi seorang kaya infak, seorang dai dakwah, jadi seorang bos masih orang lain. Mustamal fi jalbi au daf'in, atau nolak bahaya. Allah jadikan Zaid sebagai militer. Ini rakyat mau diserang, tolak. Musuhnya tembak. Namanya tidak. Majburun, itu dipaksa oleh qudratullah. Untuk jalbi naf'in atau daf'i madaratin. Dipaksa. Tapi fi qalabin, dalam bentuk fisik, muhtarin, yang tidak dipaksa. Sebab kalau dipaksa total, nanti hamba tidak salah, tidak benar. Jadi seorang berpendapat bahwa hamba itu mutlak dipaksa oleh Allah, nggak dikasih kesempatan ikhtiar. Berarti kalau salah, ya nggak salah, dipaksa Allah. Kalau benar, ya nggak benar, dipaksa Allah sudah benar. Kalau begini, rusak syariat, rusak. Itu golongan Jabariyah kan. Hanya orang seperti ini, hanya berbondong-bondong maksiat. Katanya, saya ini dipaksa maksiat oleh Allah. Loh, pendung dasi begitu dia rentang. Rusak kalau begitu. Enggak, memang dipaksa oleh itu, tapi Allah berikan kesempatan untuk baik dan untuk buruk. Namanya mukhtar. Kalau total dipaksa, hamba tidak salah dan tidak benar. Kalau dia benar, mau dipaksa oleh qudratullah. Kalau dia salah, enggak apa-apa lah, mau dipaksa oleh qudratullah. Begitu. Waduh, rusak syariat. Enggak. Fi qalabin mukhtar. Fi qalabin, dalam fisik, mukhtarin, yang tidak dipaksa. Pilihan, Pak. Ya? Punya pilihan. Mukhtarin, yang tidak dipaksa, punya pilihan. Orang kan punya pilihan, silahkan maksiat, silahkan taat, kan punya pilihan. Bukan kata Allah, kalau kamu maksiat saya tembak, kalau kamu nggak taat saya tembak. Enggak. Mukhtar punya pilihan. Pilihan baik kah? Pilihan buruk kah? Ini artinya kemurahan Allah kepada seorang hamba. Wa anna Allah, rasulnya Allah, wa alladzi istamala, yang menggunakan ialah Allah kepada abdal mustahmal, fi dzalika ay fi jalbin aw daf'in.
Mengetahui juga wa idza alima wa anna Allah, dan mengetahui sunnya Allah huwa alladzi dzat istamala yang menggunakan ya alladzi hu kepada abdal musta'mal fi dzalika ay fi jalbin aw daf. Jadi fal wajib, maka ada yang wajib bagi man tadi at-ta'alluq itu hubungan erat, hubungan erat billahi ta'ala dengan Allah. Orang dalam jalbi naf'in daf'i madaratin ada hubungannya kepada Allah. Zaid bisa jalbi naf'in, Bakrin bisa daf'i madaratin, itu semua Allah alladzi ista'malahu bidzalik Allah. Jadi wal wajib bagi man itu tadi wa man haqqaqa at-ta'alluq itu hubungan kuat billahi ta'ala dengan Allah Ta'ala. Waqafun nadhari, dan memutus pandangan amma dari perkara-perkara siwa yang selain Allah. Jangan melihat selain Allah. Qafun nadhar. Tidak, jangan. Seorang hamba itu sekedar abdal musta'mal fi khairin aw fi syarrin, ada abdal musta'mal. Wal musta'mil huwa Allah. Alladzi ista'malahu fi dzalik. Jadi waqaf an-nadhar, waqaf fal wajib al-'alqu, waqaf'u ataf, waqaf'un nadhari, dan memutus pandangan. Jangan melihat amma dari perkara siwahu yang selain Allah. Di annahu bersama Allah al-qadiru, itu zat yang berkuasa. Wa ghairu dan selain Allah termasuk abdul musta'mal ajizun, itu adalah lemah. Di annahu bersama Allah al-qadiru, zat yang berkuasa. Wa ghairu dan selain Allah itu abdul musta'mal termasuk kita ajizun, enggak bisa apa-apa. Wa ta'alluqul ajizi, adapun hubungannya orang yang lemah bimithlihi dan samanya ajiz. Orang lemah mau hubungan sama lemah ya bodoh. Wa ta'alluqul ajizi, adapun hubungannya seorang lemah itu abdu, itu makhluk bimithlihi dengan samanya ajiz, la yufidu, itu tidak berfaedah. Ta'alluqul ajiz illa al-khaybata, kecuali tidak dapat apa atau rugi. La yufidu itu tidak berfaedah, ialah ta'alluqul ajiz bihi illa al-khaybata, kecuali rugi. Yarhamu, dan sungguh merahmati Allah ya Allah Ibnu Attab bin Imam Ibnu Attab qala, dengan berkata Ibnu Attab. Jadi di sini dia dalam Jawahirul Ma'ani juga cerita wali-wali besar yang di luar Tijani banyak. Dalam Jawahirul Ma'ani juga di sini Ibnu Attab ini wali di luar Tijani. Cerita. Dan bagi kita orang Tijani itu semua mengambil daripada lautan Sayyidi Syekh Tijani. Bisa. Dan perlu banget. Mempelajari wali lain dong. Nanti siapa terjadi cemburu bertanya. Ibnu Attab itu wali besar yang punya hikam itu dalam lingkaran Syadziliyah. Imam Syadzilinya juga jadi Siti Syamad. Syamyujilenya yang Qutbul Kamil min Ahlil Bait juga dari Siti Syamad. Semua dari kutub min Ahlil Bait atau min ghairi Ahlil Bait itu mazhar daripada Bukhari Sidina Syamsi. Kalau terus membatasi harus wali Tijani saja. Mungkin Al-Quran Syariat Muhammad cerita Syariatul Nuh, Syariatul Adam, Syariatul Ibrahim, Syariatul Musa, itu Isa. Jangan. Maunya Syariatul Muhammad saja. Ya nggak bisa. Suhuf Ibrahim wa Musa, ya kan? Wah, termasuk Ashabiyah.
tergulu melampaui batas dalam Tijaniyah. Itu seolah-olah bila perlu fikih Tijani, tauhid Tijani, tafsir Tijani. Bisa, enggak bisa. Kalau tarekat Tijaniyah fakot ya harus. Kalau dalam selain tarekat ya Allah Ta'ala muwassi' kasih jembat. Jangan baca hikam, jangan baca bid'ah, jangan. Akhirnya baca apa? Enggak baca apa-apa. Aku enggak baca apa-apa. Tapi jangan dibaca. Jadi Ma'ani sendiri enggak bisa baca. Berantem dulu. Ini atau orang sendiri dimuat oleh Sidi Muhammad dalam mentafsir tentang Muslim ala aini rahmatir. Ini masih dalam kata rahmatir rabbaniyah, ini belum selesai ini. Masih satu ain rahmatir rabbaniyah ini belum selesai. Sini. Itqala dikala berkata Imam Ibnu Atha, Allahu ya'lamu annani tu himmatin tabaddana nata'ifatan wa tatarrafa limala asu ma'anil wara dibajati wa urihumu izzal mulu wa ashrafa. Allahu adapun Allah ya'lamu itu mengetahui Allah annani pada sunya aku tu himmatin, itu orang yang punya cita-cita tinggi dalam agama. Taba yang telah bertaubat ialah tu himmatin, adana nata kepada kehinaan, ifatan karena menjaga watadulufan dan supaya mendapatkan keindahan. Allahu adapun Allah ya'lamu itu tahu ya. Annani sunya aku Ibnu Atha, du himmatin itu orang yang punya cita-cita tinggi dalam agama. Taba yang telah bertaubat ialah du himmatin. Adgananata kepada kehinaan. Punya makan di tepi jalan bersama orang-orang fasik. Kehinaan itu. Ifatan karena menjaga diri. Wa tadharrufan dan untuk memperindah diri. Saya jadi orang yang indah dalam pandangan agama. 5 karena apalah asunu, aku kok tidak menjaga anil waro dari makhluk, dibajati kepada sutraku, baju sutra, sarung sutra. Kenapa sih dia dijaga? Harus dijaga. Dimala asunu anil wara dibajati wa urihumu izzal mulu wa ashrafa. Banyak berbahasa seperti itu. Lima karena apa? La asunu, aku tidak menjaga anil wara dari para makhluk-makhluk, tidak menjaga dibajati kepada sutra, baju sutra, sarung. Kenapa tidak dijaga? Wa uri, dan mengapa saya tidak melihatkan hum kepada wara izzal muluki, kepada mulianya raja-raja, wa ashrafa
Dan yang paling mulia, mengapa saya tidak memperlihatkan kemuliaan raja-raja? Saya perlihatkan kepada mereka. Biar apa? Biar orang alim yang sufi itu, saya kira orang-orang hina, orang-orang brengsek, orang-orang enggak isen dulu. Yang bagus, sopan yang bagus, kasih duit dulu kita teman. Allah kan, isen dulu. Wa uri masih mengandung 5 langsung. Wa uri, dan mengapa saya tidak perlihatkan kepada wara izzal muluki, kepada mulianya para raja-raja. Saya perlihatkan kemuliaan seperti mulianya raja-raja. Biar wara itu tidak meremehkan saya. Wa asrafah, dan yang lebih mulia. Auri, apakah saya perlihatkan kepada wara? Perlihatkan anisnya aku al-fakir, itu orang yang kere. Kita itu seorang pengemis segini, jangan. Kamu begitu, jangan. Auri, dari sifat. Auri, apakah saya perlihatkan kepada wara? Perlihatkan ani pada sunnah aku al-fakir, itu orang yang kere, gemplek, orang yang tidak ada guna, orang yang hina. Apa begitu? Udah. Ilaihumu, kepada wara, wa jami'uhum, seluruh wara, la yastati'u, itu tidak mampu ila jami'uhu tasarrufan, kepada menggunakan apa? Menggunakan hartanya, menggunakan kehebatannya, enggak bisa menggunakan tanpa izin. Dan mengapa kita merasa hina kepada wara? Jangan. Wa jami'uhum, seluruhnya wara, la yastati'u, itu tidak mampu ila jami'uhum, tidak mampu tasarrufan, kepada menggunakan perkara yang dia punya. Syaqwad dha'if ila dha'ifin mithlihi ajsun aqa ma bihamili di ala syafa. Syaqwad dha'if, adapun pengaduannya seorang yang lemah, ila dha'if, pada sesama yang lemah, mithlihi, samanya dha'if, makhluk dha'if mengadu kepada makhluk yang dha'if. Ajsun, itu kelemahan. Seorang dhaif mengadu kepada Allah yang qawi. Ini syaqwad dhaif, adapun pengaduannya makhluk yang lemah. Ila dhaifin, kepada makhluk lemah, mithli, samanya dhaif. Ajsun, itu namanya kelemahan. Ajsun, kelemahan. Aqama, yang mendirikan ialah ajsun. Bihamilihi, dengan orang-orang yang membawa syakwa, mendirikan ala syafa, atas bangunan yang hampir roboh. Ala syafa, atas bangunan yang hampir roboh. Dia berdiri di bangunan hampir roboh, lama-lama roboh, bro, alias binasa. Itulah seorang makhluk punya kesedihan, lantas mengadukan kesedihan sesama makhluk yang sama-sama dhaif. Itu adalah satu kelemahan. Yang ibarat kamu berdiri di atas bangunan yang hampir ambruk, nanti ambruk kamu, longsor ke bawah, binasa. Ajsun, itu kelemahan. Aqama, yang mendirikan al-ajsun, bihamilihi, dengan orang-orang yang membawa syakwa, didirikan dia mana? Di mana? Ala syafa, atas bangunan yang hampir roboh. Ala syafa jurufin harin wan harabihi fi nari jahannam. Ala syafa, atas bangunan yang hampir roboh.